Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast RSUDMA. Kali ini bersama saya Kuri, kita akan membahas tentang efek masker terhadap kesehatan kulit. Seperti yang kita tahu, selama pandemi penggunaan masker merupakan hal yang wajib dilakukan selama kita beraktivitas. Namun sayangnya efek penggunaan masker yang dalam waktu yang lama akan menyebabkan beberapa masalah kulit seperti iritasi pada kulit. Nah, bersama kita sudah hadir Dr. Novita Indriani Adisti, spesialis kulit kelamin. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Kuri. Apa kabar, Dok, hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Dok ya. Cantik sekali hari ini, Dok. Terima kasih, Mbak Kuri juga. Setiap kesempatan pasti cantik. Apa, Dok, rahasianya, Dok? Rajin menjaga kesehatan kulit aja. Simple aja. Iya. Dok, sekarang ini kan masker itu sudah menjadi gaya hidup ya, Dok ya. Betul. Nggak cuman sebagai pelindung kita dari virus-virus, tapi juga jadi sebagian dari fashion begitu ya, Dok ya. Betul. Apa benar, Dok, pemakaian masker dalam jangka waktu yang lama seperti itu bisa menyebabkan masalah dalam kulit gitu? Ya, betul. Betul sekali, Mbak Kuri. Jadi kan memang saat ini di masa pandemi kan memang kewajiban ketika kita aktivitas keluar rumah kita wajib mengenakan masker. Dan untuk hitungan jamnya kan memang beda-beda sesuai aktivitas kita. Nah, jadi penggunaan masker dalam waktu yang lama memang bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan pada kulit. Jadi kalau istilahnya yang lumrah untuk menyebutkan masalah-masalah itu adalah skindemik. Jadi kita istilahnya skindemik untuk skindemik. Jadi skindemik itu banyak, bukan hanya jerawat sebenarnya. Jadi bisa iritasi, bisa kemerahan. Salah satunya juga jerawat yang paling banyak. Jadi istilah secara umumnya adalah skindemik. Istilah baru. Skindemik. Nah, itu bisa menyerang semua jenis kulit apa untuk jenis kulit yang bermasalah atau tertentu aja, Dok? Oke, jadi kalau berbicara masalah kemungkinan ya, kalau kemungkinan sih pasti semua orang ada kemungkinan karena semua memiliki faktor resiko. Cuman pada tipe-tipe kulit tertentu, misalkan yang cenderung sensitif, kemudian yang berminyak ya, cenderung oily, itu jadi kemungkinannya pasti akan lebih besar, untuk terjadi problem-problem skindemik itu tadi dibandingkan dengan tipe kulit yang memang normal. Begitu ya, Dok. Itu dari apa, Dok? Biasanya kenapa yang lebih oily gitu, yang berminyak gitu itu jadi lebih rentan begitu, Dok? Oke, jadi permasalahan skindemik itu tadi terutama yang jerawat ya, atau kita sebutnya masni ya, istilah kerennya masni ya, masker jerawat yang dikarenakan karena penggunaan masker dalam jangka waktu lama. Itu banyak faktor yang mencetuskan. Nah, itu faktor. Oke. Yang pertama itu karena gesekan. Karena gesekan antara kulit kita dengan masker yang kita pakai. Misalkan kita pakai 1 jam sampai 3 jam atau bahkan lebih, bisa kebayangkan di situ ada gesekan kulit dengan bahan masker yang kita pakai. Kita berbicara begitu ya, Dok. Ada gesekan. Iya, betul. Gitu. Terus yang kedua hawa lembab ya. Jadi yang tertutup oleh masker itu kan bisa dibilang daerah O ya. Jadi meliputi apa? Hidung, kemudian kedua pipi sama dagu. Nah, itu ketika kan ada tekanan di situ. Jadi menimbulkan hawa lembab, otomatis kelembapan kulitnya juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga, ketika kita bernafas kemudian berbicara, otomatis di situ ada bakteri ya. Jadi jumlah kuman di situ bisa meningkat di sekitar hidung dan mulut. Nah, jadi 3 faktor itu semua berperan untuk menimbulkan masalah skindemik itu tadi. Jadi banyak faktor, Mbak Puri. Iya. Untuk resikonya tadi kan sudah jenis kulit ya, Dok ya. Resikonya laki-laki nih sama perempuan, apakah lebih berisiko perempuan atau yang laki-laki gitu, Dok? Oke, jadi kalau sejauh ini sebenarnya belum ada referensi yang mengatakan data pasti perempuan lebih banyak ataukah laki-laki lebih banyak.
Tidak, karena semuanya masing-masing gender memiliki faktor risiko masing-masing. Jadi kalau untuk penelitiannya sendiri sampai sejauh ini itu hanya data mengenai kejadian masni itu sendiri. Jadi sekitar 53,1% itu dikatakan bahwa dari sekian banyak skindemik yang muncul itu sebagian besar adalah jerawat. Jadi data di situ yang muncul hanya kejadian masni aja. Cuman untuk gender apakah laki-laki apakah perempuan lebih banyak, belum pernah ada yang meneliti lebih jauh gitu. Berarti sama ya dok ya, bisa terjadi pada semua gender sih sebenarnya. Nah, kalau mamanya perempuan nih, cewek dok, biasanya kan meskipun punya pakai masker harus tetap kelihatan cantiknya ya dok ya. Terus pakai make up gitu dok. Perhiasan. Nah, itu make up berpengaruh nggak sih dok sama masalah-masalah kulit itu? Dok? Pastinya. Jadi memang disarankan untuk setidaknya untuk mengurangi kejadian skindemik itu tadi ya. Kalau misalkan memang untuk kegiatan sehari-hari aja, setidaknya bukan untuk yang menghadiri acara penting atau kayak pernikahan mungkin. Nah, jadi disarankan memakai riasan yang natural aja, yang ringan-ringan aja. Seperti itu. Karena apa? Karena riasan itu sendiri atau make up kan sifatnya dia menutup pori. Nah, jadi sudah ada ketiga faktor tadi ditambah riasan, akhirnya semakin tertutup porinya ya akan semakin memicu terjadinya masni itu tadi. Kalau itu tadi kan make up ya dok. Kalau skincare gimana dok? Skincare. Kalau mau pakai masker kan bagian yang ditutupi masker itu kan biasanya nggak kena cahaya matahari. Nah, nanti kalau mau nggak pakai skincare itu belang dok. Di sini hitam, di sini putih. Gimana dok? Kalau skincare gimana? Kalau skincare justru tetap wajib. Wajib ya? Jadi walaupun kita tertutup masker, nah kadang kan ada anggapan nggak perlu nih pakai sunscreen ya atau tabir surya. Sebenarnya itu anggapan yang salah. Jadi jangankan masker, kalau kita berdiam diri di rumah aja, sinar matahari itu kan bisa menembus jendela, pintu. Jadi walaupun tidak kemana-mana, tetap pemakaian sunscreen atau tabir surya tetap itu disarankan. Ya? Betul. Apalagi kita aktivitas di luar rumah, jadi walaupun memakai masker, tetap tuh wajib pemakaian sunscreen atau tabir surya. Gitu ya dok ya. Kan soalnya banyak tuh meme-meme itu dok. Ya. Tiba-tiba dibuka maskernya belang semua bentuknya masker. Betul. Iya. Berarti pemilihan sunscreen yang benar itu kan ada sunscreen yang bikin kita jadi lebih lengket gitu dok. Itu mempengaruhi enggak dok? Pengaruh. Jadi gini, kalau kita berbicara sunscreen atau tabir surya, kita kan di negara tropis ya, Indonesia. Kalau dari referensi memang dinyatakan untuk SPF. Jadi kan kita menilai kekuatan sunscreen atau tabir surya itu dari SPF, Sun Protecting Factor. Jadi itu kekuatan yang dimiliki oleh krim tabir surya untuk menangkal matahari. Jadi kita perlu memilih tuh kira-kira yang SPF 30 itu udah cukup tuh untuk kita di negara tropis seperti Indonesia ini. Jadi nggak perlu tuh sampai yang SPF 40 apalagi 50 untuk daily activity, sebenarnya nggak disarankan juga. Jadi cukup SPF 30, kemudian kalau memang dia tipenya yang oily atau acne prone, jadi disarankan memang yang non comedogenic gitu kan. Saya ada banyak istilah itu ya, non comedogenic atau yang oily free kayak gitu. Kita bisa memilih yang itu. Gitu, ya. Wah, ini perlu dicatat nih bagi sahabat sehat yang cewek-cewek ini. Terus dok, tadi kan sudah tentang yang perempuan, yang cewek-cewek. Nah, yang laki-laki itu saya juga pernah baca artikel begitu dok, adanya jenggot dan kumis gitu dok, itu juga berpengaruh. Apa betul dok? Betul. Karena kan yang itu termasuk salah satu di daerah ini ya, daerah O yang tertutup masker itu. Apalagi kalau misalkan untuk kebersihannya sendiri kurang terjaga, mohon maaf. Jadi kan sudah ada faktor resiko itu tadi, ditambah mungkin ditumbuhi rambut kan di situ. Kemudian jadi kan ada bakteri di situ ya, bakteri. Kemudian semakin memicu bisa ada yang namanya folikulitis. Folikulitis itu jadi peradangan pada folikel rambut. Jadi banyak tuh seperti bintik-bintik bernanah kecil-kecil gitu ya di daerah kumis atau janggut, itu bisa. Oh, itu bisa juga bisa ya. jadi faktor resiko juga.
Berarti lebih baik dicukur dirapikan, gitu ya? dirapikan. Atau kalau memang mau disisakan sedikit, yang penting ya rutin aja kebersihannya harus dijaga. Oke. Terus untuk jenis maskernya dok, sekarang kan sudah banyak dari masker kain sampai masker bedah begitu ya, Dok, masker medis. Masker medis pun juga banyak. Ada KN95, N95 banyak bentuk-bentuknya begitu dok. Satu bentuk aja banyak merek-mereknya gitu. Merek, Nah itu yang baik seperti apa dok yang direkomendasikan? Gitu? Oke, jadi kalau misalkan untuk kegiatan sehari-hari, kita sekarang melihat dulu nih sebenarnya kegiatannya kita mau kemana, tempat apa, tujuan kita mau kemana. Misalkan hanya untuk berkendara motor aja, kemudian tujuan kita mungkin hanya sekedar untuk membeli barang ke supermarket gitu, dimana di situ kan nggak ada orang yang berdesak-desakan. Sebenarnya cukup dengan penggunaan masker kain aja. Oh, masker kain yang bagaimana, yang cotton aja, yang bahan katun. Nah, jadi kan bahan katun ya, nyaman, apa namanya, gesekan antara kulit dan bahan maskernya juga nanti tidak terlalu banyak di situ. Nah, tapi kembali lagi karena kan profesi orang beda-beda. Kalau seperti kita yang memang harus sehari-hari berhadapan dengan pasien, dengan banyak orang, yang dimana masker kain pastinya tidak cukup dong untuk proteksi kita ya. Ya apa namanya, bisa dipertimbangkan untuk pemilihan masker yang lain. Atau kalau memang kondisi kulit kita yang terlalu sensitif, bisa kita pertimbangkan untuk paling dalam itu adalah masker kain dulu, nggak apa-apa. Jadi masker kain baru ditumpuk dengan masker bedah misalkan, seperti itu. Dan yang penting lagi cara kebersihannya aja sih. Secara pertama kan sebelum memakai tangan ya, tangan harus bersih dulu, betul, harus bersih dulu. Kemudian ketika memakai masker juga kita nggak boleh menyentuh area apa masker ya, apalagi misalkan tangan kita habis aktivitas, kita belum tahu kebersihannya. Jadi ketika mau memasang dan melepas, kita pastikan tangan harus bersih dulu. Nah kemudian untuk masker yang sekali pakai, misalkan kayak kita ini ya, jadinya ya sekali pakai kurang lebih 4 jam harus sudah langsung dibuang. Oh, juga ada. Harus langsung dibuang. Nggak boleh yang seharian gitu dipakai. Betul. Jadi 4 jam yang disarankan. 4 jam itu maksimal ya dok ya? 4 jam udah maksimal. Bahkan mungkin kalau kurang dari 4 jam tapi udah kerasa lembab ya, itu sudah disarankan untuk ganti. Jadi kita kemana-mana memang disarankan untuk membawa masker ganti yang baru, gitu, yang bersih. Seperti itu. Jadi sekali pakai langsung buang. Jadi bukan dicantelin dulu, besok dipakai lagi gitu, nggak, biar hemat gitu. Eman ya dok. Eman ya. Nah kalau masker kain beda lagi kan, memang karena dia kan bisa dipakai berulang. Tapi jangan lupa lah, setelah 4 jam harus direndam dulu dengan air panas ya. Direndam dulu dengan air panas, kemudian dicuci dengan menggunakan sabun yang bahan iritannya nggak terlalu besar. Seperti apa? Pakai sabun bayi. Nah, jadi bukan menggunakan deterjen ya, karena kan bahan deterjen, bahan kimia nanti ada beberapa orang yang juga sensitif tuh terhadap bahan-bahan deterjen. Jadi lebih baik pakai sabun bayi aja, dan itu pun harus benar-benar dibilas sampai bersih, kemudian disetrika sebelum dipakai lagi, udah aja. Kalau mamanya lapisan masker, kan ada masker yang 3 lapis, yang 4 lapis, yang 5 lapis gitu dok, itu mempengaruhi nggak dok? Pengaruh ya. Jadi kalau untuk kejadiannya itu tadi kan dibanding masker kain sama masker bedah, kenapa kok lebih sering masker bedah? Untuk apa, skindemik tadi itu kan ya karena dari masker bedah sendiri kan lapisannya minimal lebih banyak, lebih tebal, bisa 4 lapis, bahkan ada yang 5 lapis kan sekarang. Jadi jumlah ketebalan, jumlah lapisan itu ngaruh. Itu berarti lapisan mempengaruhi sama bagian yang nempel sama kulit. Betul, itu juga harus yang enak ya dok ya. Yang enak tadi katun ya dok ya, bahan katun kalau untuk yang kain ya. Terus dok, ya apa namanya, kalau mamanya sekarang ya dok ya, biasanya yang apa namanya, yang konsultasi sama dokter tentang efek-efek masker itu datangnya pasien-pasiennya
kondisinya seperti apa, Dok? Bervariasi Mbak Kuri, macam-macam. Tapi rata-rata sih kalau yang udah konsultasi ke kami udah dalam kondisi jerawat yang apa ya, resisten apa maksudnya, diapa-apain nggak mempan gitu. Mungkin kan pastinya mereka udah mencoba sendiri mengobati. Kalau udah nggak mempan baru tuh biasanya konsultasi. Lah sebaiknya sih jangan seperti itu, karena kan biar dideteksi lebih awal, penanganannya juga lebih cepat gitu kan. Jadi tidak sampai jatuh ke kondisi yang dimana aknenya sudah berat. Jadi kan akne itu juga ada beberapa grade tuh. Nanti mungkin kalau ini bisa saya sebutkan. Jadi biasanya untuk jerawatnya itu sendiri munculnya ya memang khasnya di daerah itu tadi ya. Jadi hidung, kedua pipi, kemudian di dagu. Datang sudah dalam kondisi yang udah multiple atau banyak. Jadi ada bisa komedo atau papul atau pustul. Jadi kalau komedo kan yang bisa kita lihat seperti yang ada yang putih, ada yang hitam. Jadi memang ada dua tipe komedo. Kemudian kalau papul seperti bintik-bintik kemerahan. Nah, kemudian kalau yang lebih lebih di atasnya papul ya, pustul. Jadi bintik kemerahan cuman di atasnya sudah ada nanahnya tuh, udah ada putih-putihnya. Itu bukan jerawat ya, Dok ya? Saya kira itu semuanya masuk jerawat gitu. Jerawat cuman nggak selamanya kita didiagnosa akne sih. Jadi bisa folikulitis atau bisa perioral dermatitis, juga dermatitis peradangan. Macam-macam. Nah, kemudian yang lebih parah lagi mungkin sudah yang dijatuh ke kondisi yang berat atau yang severe. Jadi di situ sudah ada nodul. Tuh nodul itu jadi kumpulan si papul atau pustul itu yang berkumpul dalam satu titik. Jadi benjolannya udah besar. Seperti itu sih. Kondisi seperti apa yang kita harus ke dokter spesialis kulit gitu? Kalau kita misalkan nanti teman-teman atau masyarakat di luar sana ya mengalami apa yang dinamakan skin demik itu tadi. Jadi sebenarnya nggak perlu buru-buru panik sih. Jadi sebenarnya yang paling penting kita harus introspeksi dulu tuh. Pertama, apakah cara penggunaan masker kita udah benar gitu. Itu tadi. Jadi sebelum memakai dan setelah memakai tangan kita sudah bersihkah gitu. Kemudian pemilihan bahan maskernya itu tadi ya. Kemudian kedua, apakah perawatan kulit wajah kita sudah dilakukan secara rutin. Nah, itu. Jadi kalau misalkan memang dua faktor itu belum kita lakukan, ya kita introspeksi dulu, kita benahi dulu kedua faktor itu. Kalau misalkan dengan dua cara itu tadi belum kunjung sembuh, misalkan, nah kita sarankan untuk segera konsultasikan dengan ahlinya. Jadi untuk mendapat penanganan secepat mungkin. Ya. Nah, kalau misal nih saya ada masalah kulit akibat masker ini, saya ke dokter itu di rumah sakit RSUD sudah bisa ya, Dok ya? Sudah bisa. Ada polikulit ya, buka setiap hari. Buka setiap hari ya, Dok ya? Oke. Dok, tadi kan bicara tentang kebersihan masker gitu, Dok. Kalau mamanya kita makan gitu ya, Dok ya, kan masker diturunin ke bawah, itu boleh nggak, Dok? Nanti dimasukkan lagi dinaikkan lagi ke atas? Iya. Sebenarnya kalau harus hati-hati juga sih seperti itu. Karena nanti kan misalkan sekarang kan banyak yang pengait itu ya. Ya sebenarnya itu kurang disarankan sih. Karena khawatirnya ketika kita menurunkan masker itu kan bagian dalam masker itu nanti bersentuhan dengan area yang area yang kotor. Kemudian nanti dipakai lagi gitu kan. Jadi sebaiknya kita punya tempat penyimpanan sendiri tuh, Mbak Puri. Baiknya langsung dilepas, kemudian dilipat dengan benar, dimasukkan ke wadah itu. Kemudian nanti ketika sudah selesai kegiatannya bisa kita pakai lagi dan pastikan tangan dalam keadaan bersih seperti itu. Terus kalau mencegah nih, Dok, mencegah biar tidak ada masalah kulit begitu, itu treatmentnya seperti apa sih, Dok? Jadi yang pertama, karena ini kita sekarang kan membahas masalah penggunaan masker. Jadi yang paling penting, poin pertama adalah masker itu tadi. Jadi memakai masker yang bersih ya. Kemudian kedua,
kita harus rutin membersihkan area wajah. Itu yang disarankan 2 kali sehari, Mbak Puri. Jadi itu kapan aja, Dok? jadi frekuensi cuci muka yang terlalu sering sebenarnya itu tidak disarankan. Terlalu sering juga terlalu nggak sering boleh, juga Dok, ya? nggak boleh, nggak bagus juga. Jadi 2 kali itu kapan? Kita bisa pilih waktu di pagi hari ketika kita bangun tidur dan malam hari sebelum kita tidur. Tuh, karena apa? Karena kan sebelum tidur itu di malam hari kondisi kulit harus bersih. Ya, jadi kita pilih 2 waktu itu, pagi sebelum aktivitas, kemudian kedua sebelum tidur. Pastinya dengan menggunakan sabun yang sesuai dengan tipe kulit kita, beda-beda ya tiap orang. Kemudian kedua, kita harus perlu memakai pelembab. Pelembab atau moisturizer ya. Jadi penting karena ya, Dok, ya, itu ya? penting karena apa? Tadi kan yang faktor risiko pertama karena ada yang gesekan itu tadi kan. Gesekan, jadi kalau misalkan kulit sebelum memakai masker sudah dilindungi oleh moisturizer tadi, otomatis kan akan mengurangi gesekan itu tadi. Jadi semacam pelindung, lapisan pelindung, lapisan barrier bagi si kulit itu tadi gitu kan. Biar nggak langsung ke kulit ya. Jadi nggak langsung ke kulitnya. Kemudian yang keempat, jadi jangan lupa memakai tabir surya atas sunscreen tadi ya. Kita udah bahas sedikit tadi. Jadi walaupun tertutup nih nggak perlu kayaknya gitu kan, tetap perlu dengan pemakaian yang SPF 30. 30 sudah cukup ya, Dok, ya? Udah cukup banget. Udah cukup. Kemudian yang apa namanya? Jangan lupa mungkin suplemen ya. Kalau misalkan kita perlu imbangi juga bagaimana asupan nutrisi kulit. Buah, sayur yang kita konsumsi setiap hari udah cukupkah gitu. Kalau misalkan kurang cukup, kita bisa bantu dengan asupan dari suplemen dari luar. Perawatannya juga dari luar dan dari dalam. Dari juga, dalam, ya? betul. Luar dalam harus seimbang. Iya. Nah, itu banyak tipsnya, Sobat Sehat. Itu harus dicatat. Ribet? Enggak ribet ya, Dok, ya? Ribet Untuk, sih, untuk ini ya, Dok, ya, ribet. kesehatan kulit kita sendiri ya, Dok, ya. Oke, terus kalau mamanya sudah kita ada apa namanya kemerahan gitu, efek dari kulitnya. Terus itu kita harus apa, Dok? Apa namanya terapinya itu harus gimana? Kita kan nggak mungkin ya melepas masker gitu ya, Dok. Nah, terus itu gimana, Dok? Betul. Jadi sebenarnya kalau sudah 4 jam itu tadi ya, 4 jam misalkan memang kita harus berada di luar rumah lebih dari itu ya. Kita mungkin tapi lihat kondisi juga sih. Kalau misalkan memang di ruangan kita sekiranya nggak ada orang dan aman untuk melepas, kita disarankan untuk mengistirahatkan kulit sebentar selama 15 menit. 15 menit. Ya, jadi kita perlu lepas dulu. Jadi mungkin biar kulitnya bisa bernafas gitu ya. Mungkin gambarannya seperti itu. Selama 15 menit Itu kemudian setelah berapa lama pemakaian, Dok? 4 jam. 4 jam, 4 jam itu tadi. Jadi setelah 4 jam kondisi kulit kan udah jenuh mungkin ya, udah ketutup masker. Kemudian kita bisa sarankan 15 menit dibuka sebentar. Nah, kemudian setelah itu baru tuh dipakai lagi. Tapi memang harus lihat-lihat juga ya di sekeliling kita memang memungkinkan nggak tuh untuk membuka masker, seperti itu sih, Mbak Puri. Terus kalau misalkan memang udah ada iritasi nih, kita kemerahan ya. Itu tadi bisa kita kasih pelembab. Misalkan ada iritasi atau kemerahan mungkin di sudut hidung atau di pipi, kita bisa berikan pelembab atau moisturizer. Pelembab apa? Yang kandungannya salah satunya adalah seramid. Seramid itu bagus banget untuk lapisan skin barrier kulit. Kita bisa oleskan pagi sama malam 2 kali sehari. Nah, nanti kita lihat tuh respon kulitnya kira-kira membaik gak gitu. Kalau misalkan sekiranya masih membandel juga atau mungkin bukan cuma sekedar iritasi aja yang dialami, mungkin udah jatuhnya ke masni itu tadi, ya kita bisa langsung konsultasikan kepada ahlinya. Oke, siap, Dokter. Ini pertanyaan terakhir, Dok. Mungkin dokter mau bagi tips-tips kepada sahabat sehat nih untuk merawat kesehatan kulit di tengah pandemi. Silahkan, Dok. Buat teman-teman atau masyarakat di luar sana yang memang mengharuskan kita untuk aktivitas di luar rumah,
karena kita kan memang dilema sebenarnya ya, karena mungkin di satu sisi kulit kita sensitif nih, bermasalah, tapi di satu sisi kita sekarang saat ini sedang berada di masa pandemi. Jadi nggak usah khawatir sih sebenarnya. Kita tetap lakukan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan. Cuman ya itu tadi pesan saya, lakukan langkah-langkah yang terbaik itu tadi. Jadi mulai dari pemakaian maskernya harus benar, harus bersih, harus tepat juga pemilihan bahannya. Kemudian jangan lupa lakukan kayak perawatan rutin untuk menjaga kesehatan kulit sendiri di rumah, cuma 2 kali sehari kok, nggak ribet juga. Nah, tidaknya untuk mencegah atau tidak menimbulkan semakin banyak efek-efek yang dihasilkan dari pemakaian masker jangka panjang itu tadi. Oke, terima kasih Dokter Disti sudah membagi edukasinya kepada kita semua. Jangan kapok-kapok ya Dok di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Dok ya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih juga untuk sahabat sehat yang sudah mengikuti acara ini. Untuk kritik, saran, dan pertanyaan, jangan lupa follow Instagram kami di @rsuma7 dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Akhirnya saya Kury Anissa undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.